Sholawat salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ingkang kula hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para bapak-bapak, mewah ibu, para tamu undangan. Ingkang kula hormati Bapak Camat Kecamatan Badau atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Badau beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Danyon Sipur 5 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Punggawa, Bapak Tumenggung, Bapak Patih, Desa Soti, Desa Badau, Desa Sembilan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Desa Janting, Desa Badau, Desa Sembilan, Desa Seriang, dan Desa Tajung. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Huda, Ketua Masjid Al-Hikmah Desa Sembilan. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh paguyuban Pakunsa ingkang sami rawuh alhamdulillah wonten ing enjang menika saking putus ibu. Kegiatan yang mana pada pagi hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun paguyuban Ponorogo yang ke-22. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita laksanakan bersama-sama, yaitu mengenang kehidupan kita orang Jawa yang merantau di tanah Kalimantan ini. Bapak Ibu sahabat tamu undangan yang saya hormati, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu ucapan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, wabil khusus paguyuban Pakunsa dari Buksibo. Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Dan paguyuban Margo Rukun dari Banding Kabupaten Sintang. Alhamdulillah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli. Namun ada suatu hal, karena ada tamu dari Pangdam, maka kegiatan kita diundur sampai hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Yang kedua kalinya permohonan maaf kami sebagai panitia apabila di dalam menyediakan tempat maupun hidangan kurang berkenan. Nantinya kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan hari ini insya Allah nanti akan dihibur oleh karawitan, yaitu Kuda Lumping dengan campur sari. Nanti bapak-bapak dari Mutus itu kami mohon untuk menyumbangkan lagunya atau gendingnya nanti. Tidak lupa juga dari bapak-bapak yang ada di Kecamatan Badau, kami mohon untuk partisipasinya untuk menyumbangkan lagunya nanti atau gending-gendingnya.
Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Paguyuban Jawa Ponorogo Kecamatan Badok ingin menyampaikan sedikit tentang profil Paguyuban Ponorogo yang sebenarnya sudah lama terbentuk, sudah 22 tahun yang lalu. Cuman mungkin karena kegiatan-kegiatan yang sangat minim, banyak masyarakat ataupun warga ataupun tokoh-tokoh di sini tidak mengetahui. Jadi pada kesempatan yang indah ini atau yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang keberadaan kami Paguyuban Jawa Ponorogo Kecamatan Badok. Jadi yang melatar belakangi terbentuknya paguyuban ini, yang dari awalnya dari rembukan beberapa orang Jawa yang berdomisili di Kecamatan Badok, dari yang merantau, dari yang ditugaskan. Di sini perlu juga bisa saya sebutkan tokoh-tokohnya yang sampai saat ini masih ada: Mbah Mustari, Pak Abdullah, Pak Dayat, Pak Sorikun Effendi, dan termasuk saya sendiri pada 22 tahun yang lalu berembuk di mana kalau kita mendirikan suatu paguyuban yang bertujuan menjalin komunikasi silaturahmi antar kami sesama orang Jawa, dan juga untuk menyambung hubungan silaturahmi kami dengan masyarakat sekitar, juga dengan pemerintah. Jadi di sini kami bentuklah suatu paguyuban, yaitu yang terbentuk pada tanggal 16 Juni 2002. Jadi kurang lebih 22 tahun yang lalu. Jadi paguyuban ini dibentuk supaya ada silaturahmi komunikasi dalam berkehidupan sosial bermasyarakat, dalam penyelesaian masalah. Karena kita di perantauan ini, bagaimana kita harus pandai-pandai membawa diri sebagai pendatang. Kita harus menjunjung adat istiadat orang tempat. Istilahnya kata pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi itu yang sering kami sampaikan kepada anggota Paguyuban Jawa, bahwa kita sebagai pendatang harus pandai-pandai membawa diri, karena segala sesuatu yang kita buat, kita lakukan itu bukan hanya menyangkut pribadi, tapi membawa nama suku. Kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang jelek, bukan menyebut nama si A, si B, tapi sidak Jawa. Jadi itu yang sering kami sampaikan kepada masyarakat atau warga Jawa. Dan juga dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak tokoh adat, tokoh masyarakat yang selama ini dengan sangat baik menerima kami sebagai pendatang yang numpang hidup istilahnya di tempat Kecamatan Badok ini. Jadi melalui pekerjaan, melalui tugas dan lain sebagainya. Jadi itu latar belakang hingga kami mendirikan paguyuban ini. Dan paguyuban ini tadi sudah saya sampaikan terbentuk tanggal 16 Juni 2002 ya. Dan perjalanan waktu paguyuban ini sudah dikukuhkan dengan badan hukum oleh Notaris Yorda Piantika SHMKN nomor 19 tanggal 19 Juli tahun 2021. Jadi belum lama paguyuban kita mempunyai badan hukum dan dikukuhkan sebagai paguyuban yang resmi di daerah ini. Jadi sekarang paguyuban kita sudah mempunyai anggota yang resmi tercatat sebagai anggota yang mendaftarkan diri dengan menyetorkan kartu keluarga, menyetorkan KTP, dan mereka berdomisili di Kecamatan Badok ini sebanyak 59 kakak. Anggota ini termasuk anggota yang datang, anggota yang Jawa yang lahir di Kalimantan, dan juga anggota istimewa, istilahnya yang berkeluarga dengan orang Jawa atau suaminya orang Jawa, istrinya orang
dinyatukan atau sebaliknya. Demikian tentang paguyuban ini terbentuk. Kegiatan-kegiatan paguyuban ini meliputi kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat yaitu tentang bagaimana kita saling membantu sesama anggota paguyuban. Apabila anggota paguyuban ada yang kesusahan, kita bisa bantu, saling bantu, dan ada yang sakit dibantu, ada yang kesusahan meninggal dunia dibantu sebagai rasa turut merasakan kesusahan keluarga kita. Demikian. Itu kegiatan tentang sosial kemasyarakatan. Jadi kegiatan lain yaitu tentang pembinaan seni budaya, pelestarian budaya kita yang diwariskan oleh para leluhur, yaitu kuda lumping. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya sangat banyak halangan, terutama halangan dana, halangan personelnya yang sangat kurang, namun demikian kami tetap berjalan. Jadi pelestarian kesenian ini bertujuan melestarikan kesenian dari para leluhur yang semoga ini bisa turun-temurun. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menawarkan kepada warga di Badau, khususnya yang Melayu ataupun Dayak, kalaupun ada sanggar Melayu ataupun ada sanggar Dayak, kami siap berkolaborasi atau bekerjasama. Jadi mungkin pada saatnya nanti kita bisa mendirikan sanggar bersama-sama, sama-sama melestarikan budaya, termasuk tarian-tarian Dayak yang asli, tarian Melayu yang asli, karena sampai saya saat ini banyak budaya luar yang masuk, yang banyak mempengaruhi budaya kita. Jadi kita bisa lihat sekarang anak-anak muda kurang berminat dengan budaya kita, malah lebih suka, lebih ramai kalau ada DJ katanya. Nah itu, jadi mungkin itu bisa merubah pola pikir mereka untuk mencintai budaya kita. Nah, budaya asli kita yang banyak mengandung filosofi dan nasihat. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang kegiatan seni budaya. Terakhir yaitu kegiatan keagamaan. Keagamaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam membina keimanan dan perilaku. Jadi ini perlu kita dari awal sudah lakukan, termasuk yang di belakang saya ini, kegiatan rebana ini dimulai remaja yang usia dini, juga supaya mereka bisa mempertahankan keimanan, bisa menahan dari godaan-godaan hal-hal yang negatif untuk lebih menata dalam kehidupan. Paguyuban Paguyuban didirikan pada tanggal 16 Juni 2002, kebetulan didirikan di rumah saya, dan kebetulan pada waktu itu selama kurang lebih 9 tahun saya menjadi ketua paguyuban. Namun berhubung kesibukan saya semakin ini, kemudian kita inikan ke Pak Suprayogi untuk melanjutkan kepemimpinan paguyuban. Kami ingin menyampaikan apa yang menginisiasi memberikan paguyuban. Tadi sudah disampaikan juga banyak oleh Pak Prayogi. Dulu paguyuban itu baik, dulu kita pada rapat-rapat tiap bulan itu kita selalu mengundang bukan hanya warga paguyuban, namun kita juga mengundang seluruh perwakilan dari suku-suku yang ada di Badau. Apa tujuannya? Tujuannya supaya beliau-beliau juga melihat apa yang sedang kami lakukan di paguyuban, supaya tidak ada timbul rasa curiga di antara kita, kata orang kan. Jadi semua apa yang kita wacanakan dari rekan-rekan paguyuban Ponorogo semua termonitor oleh perwakilan suku-suku yang ada di Badau. Dulu yang sering ikut kita, orang kita Pak Yuber dari mewakili suku Liban, kemudian Pak Munasir itu dan Pak
almarhum Pak Rizal itu mewakili suku Melayu, Pak Arif Utun Padang. Pak Arif Utun itu mewakili suku suku Melayu, kemudian Pak Jamal mewakili suku Bugis. Itu selalu kita undang setiap kita mengadakan pertemuan. Alhamdulillah berjalan dengan baik selama beberapa tahun dan sampai sekarang alhamdulillah juga semakin baik. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan ada flashback ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan paguyuban Pondorogo untuk masyarakat Badung, baik di bidang prestasi olahraga, bidang sosial, dan juga untuk membantu pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional yang dilakukan oleh warga paguyuban Pondorogo. Di tahun 2003 kita pernah di bidang olahraga, kita paguyuban Pondorogo pernah menjadi juara voli tingkat kecamatan, dan kita juga pernah juara juga di beberapa kecamatan perbatasan yang dilaksanakan di Batang Luparwaja. Kemudian mengenai sosial yang dilakukan oleh paguyuban Pondorogo, alhamdulillah sejak dirinya paguyuban Pondorogo, kita selalu paguyuban Pondorogo selalu hadir yang pertama kali ketika ada masalah yang bencana alam di wilayah Badung maupun di kecamatan-kecamatan lain. Di antara bukan kita meriakan apa yang sudah kita lakukan, tapi supaya diketahui oleh semua warga masyarakat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Pertama, waktu kejadian kebakaran di Empait, kita adalah organisasi massa pertama yang hadir membawa bantuan dan berupa makanan maupun pakaian bekas, maupun ada juga yang baru yang kita antar ke sana. Itu juga yang di Desa Pura, kemudian di kecamatan lain juga di Merauke Panjang, kita bawa satu mobil untuk menyerahkan bantuan. Itu yang orang lain sama sekali belum datang, kita orang paguyuban datang ke sana untuk mengantarkan bantuan. Itu juga yang terakhir di Sungai Abau. Alhamdulillah itu sudah lumayan jauh, tapi kita juga masih terpanggil untuk memberikan bantuan ke sana. Waktu itu lumayan nilainya, kita antarkan 2 ton beras, ada 100 kg gula, 100 bungkus minyak makan, terus kemudian 100 dus Indomie, hampir 1 truk yang antarkan dengan anak saya. Itulah misi-misi sosial yang sudah dilaksanakan oleh paguyuban Pondorogo selama ini, yang mana mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Di sini ingin kita sampaikan supaya menjadi motivasi untuk semuanya. Kemudian di bidang ketahanan pangan, alhamdulillah sejak terbentuknya Pondorogo selalu konsisten tiap tahun membantu menjaga ketahanan pangan, Pak. Kita mungkin apa yang masih ingat lah, dulu di Badung ini semuanya serba dari Malaysia, semuanya serba dari Malaysia, dari sayur mayur, cabai dan sebagainya, kita tergantung dari Malaysia. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini dengan kawan-kawan warga paguyuban yang kebetulan bergerak di bidang pertanian, kita bisa membantu ketahanan pangan di perbatasan. Untuk ke depan, harapan saya sebagai tokoh paguyuban yang pernah memimpin paguyuban, saya menghimbau kepada seluruh warga paguyuban Pondorogo supaya bisa mengambil bagian sebagai bagian dari orang-orang yang ikut memajukan perbatasan. Mohon doanya Bapak Tumenggung, Pak Punggawa dan Pak Pate. Mohon terima kasih juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Suprayogi. Kami tadi diterima dengan baik bukan sebagai ini sudah seperti keluarga. Sebegitu juga kami menganggap apa-apa yang datang ini adalah keluarga besar kami. Tidak membedakan itu dari orang Jawa, orang sini. Bapak sudah bisa melihat setiap kegiatan pun tidak pernah ada satu kegiatan pun yang kami tidak mensupport kegiatan apa-apa semua. Alhamdulillah. Luar biasa, desa sendiri orang Jawa, jadi
datang ke Bado di sini, ternyata masih ada juga paguyuban di sini. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya ya makin berkembang lagi. Kalau saya dengarkan tadi untuk anggotanya udah 59 kakak, itu udah sangat luar biasa sekali. Dan saya berharap kedepannya mudah-mudahan jangan OGT aja yang ada di Bado, paling enggak kegiatan acara nikahan, acara yang lain bisa menggunakan kuda lumping. Karena kalau di Jawa, jadi kalau di Jawa itu ada acara nikahan, nah biasanya yang diundang campur sari jangan kuda lumping. Dan di Sintang pun seperti itu ya Pak, dan Sintang ya. Nah di Sintang biasanya kalau acara nikahan mengundang kegiatan-kegiatan campur sari ataupun kuda lumping. Karena saya pun tinggal di Sintang, karena sering menyaksikan kegiatan-kegiatan kuda lumping. Cukup luar biasa di sana, dan saya berharap mudah-mudahan di batas negeri ini, di Bado ini bisa maju dan berkembang sehingga masyarakat bisa menikmati. Dan kami berharap ya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, bukan cuma Jawa aja, mungkin dari rekan-rekan dari suku Dayak, dari Melayunya ya bisa kolaborasi untuk mengadakan pertunjukan. Dan saya berharap juga bisa rutin mengadakan kegiatan. Mungkin ini di sini udah tempatnya udah sangat bagus sekali. Ya mungkin kalau bisa 1 bulan sekali diadakan itu mungkin akan lebih bagus. Sekali lagi kami selaku Forkopincang mengucapkan selamat ulang tahun Paguyuban Bado Rukun yang ke-22. Semoga makin sukses dan makin jaya. Terima kasih.